进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Melanjutkan episode sebelumnya, Chair telah menyelesaikan proses kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Itu merupakan dewa kematian. Tetapi ada sesuatu yang salah. Tepatnya saat ini, Chair sepertinya hilang ingatan. Dia tidak mengenali Long Hao Chen dan bahkan dirinya sendiri. Melihat Chair dalam keadaan seperti itu, Long Hao Chen saat ini merasakan sakit di hatinya. Dengan suara rendah, dia bertanya kepada Xiaolei yang ada di sampingnya. "Xiaolei, apa yang terjadi dengan Chair?" Mendengar itu, Xiaolei segera menjawab, "Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah selama kebangkitan seseorang sebagai dewa yang dipilih, orang tersebut pasti akan mengalami kebangkitan jiwanya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah diserap, masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan jiwanya. Ini mungkin yang menyebabkan dia hilang ingatan." Mendengar itu, Long Hao Chen buru-buru bertanya, "Apakah kamu punya cara agar dia pulih kembali?" Di samping, Xiaolei kembali menjawab, "Aku bukan dewa, dan bahkan dewa pun tidak akan bisa." Mendengarnya, Long Hao Chen kembali bertanya dengan cemas, "Lalu, apakah Chair tidak akan pernah pulih?" Melihat Long Hao Chen tampak begitu cemas, Xiaolei menjawab dengan tenang. Ingatannya tidak benar-benar hilang, hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya itu membentuk seperti penghalang. Jika dia mampu menerobos penghalang ini, ingatannya pasti akan kembali. Yang harus kamu lakukan sekarang hanya bersabar menunggu waktu itu datang. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Baiklah, aku akan memberimu sedikit bantuan lagi. Mungkin dengan membuatnya tidur, itu akan memberinya manfaat. Mengatakan itu, Xiaolei sedikit membuka mulutnya ke arah Chair. Segera mengeluarkan kabut hijau gelap yang melayang ke arahnya. Penampilan ketakutan Chair berangsur-angsur menjadi tenang. Seolah-olah kabut hijau itu sangat menyenangkan. Dengan ringan menghirupnya, Chair saat ini mulai tertidur dengan lelap. Melihatnya, Long Hao Chen segera berterima kasih kepada Xiaolei yang sudah membantunya selama ini. Jika bukan karena Xiaolei yang datang tepat waktu, mungkin jika Long Hao Chen tidak mati, dia pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Dan bahkan tidak akan lagi menjadi seorang kesatria. Dari sini, Xiaolei juga mengingatkan kepada Long Hao Chen. Dia tidak melarang Long Hao Chen untuk berlatih dalam menara kematian ini. Tetapi, apapun yang terjadi, dia melarang untuk memasuki lantai terakhir. Karena itu, merupakan tempat di mana warisan akan diteruskan. Walaupun pengendali arwah ini dari elemen cahaya, tetapi tekniknya tetap bukanlah sesuatu yang baik. Xiaolei saat ini tidak tinggal lama di dalam menara kematian. Dengan kilatan cahaya hijau, dia menghilang dan pergi dari tempat ini. Melihatnya sudah pergi, mata Long Hao Chen bersinar dengan rasa terima kasih. Tetapi dengan cepat, itu digantikan oleh rasa khawatir. Bahkan dia saat ini merasa bingung tentang Chair yang kehilangan ingatannya. Karena bahkan Xiaolei tidak dapat merawatnya, pemulihannya hanya mungkin dengan mengandalkan dirinya sendiri. "Yuye, tolong bantu aku untuk duduk." Long Hao Chen berkata di dekat Yuye. Karena perasaannya terhadap Chair, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi pikiran dari Yuye. Mendengar suara Long Hao Chen, Yuye sedikit terguncang. Dan tanpa sadar mendekat di sisinya, menempatkannya dalam posisi bersila. "Bukankah gadis itu baru saja mengatakan kamu butuh istirahat? Apa yang sedang kamu lakukan?" Yuye bertanya dengan ragu dalam suaranya. Mendengar itu, Long Hao Chen memaksakan senyumnya. "Sekarang, Chair kehilangan ingatan. Aku harus pulih secepat mungkin, kalau tidak bagaimana aku bisa merawatnya? Kamu tidak perlu khawatir. Saat kekuatanku kembali, aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Hanya saja aku khawatir tentang batasan yang ditinggalkan Chair pada tubuhmu." Mendengarnya, Yuye menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Itu tidak perlu. Batasan di tubuhku saat ini sudah hilang. Itu mungkin terkait dengan kebangkitannya. Long Hao Chen, mulai hari ini dan seterusnya kami tidak akan memiliki hubungan apapun. Dan di masa depan jangan tempatkan aku dalam situasi yang tidak mungkin lagi. Mengingat kultivasimu saat ini, aku yakin kamu sudah bisa memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompokku." Di depannya, Long Hao Chen mengerutkan alisnya.
Tetapi dia juga tidak ingin memaksa. Kemudian dia mengungkapkan senyuman, menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya mulai berkultivasi. Di depannya, Yuye saat ini bergumam di dalam hatinya. Jadi ternyata aku hanya seseorang yang ingin kamu gunakan. Memang aku adalah iblis dan juga putri dari Dewa Iblis Bulan. Sepertinya sekarang aku tidak punya harapan untuk bisa terus bersamamu. Dari sini bisa terlihat, Yuye menyerah untuk mengejar cinta dari Long Ho Chen. Dari sini bisa terlihat, Yuye menyerah untuk mengejar cinta dari Long Ho Chen. Di matanya, Long Ho Chen hanya menganggapnya sebagai teman, dan itu tidak lebih. Dengan mengorbankan segalanya untuk Chai-Er, Yuye benar-benar tidak punya harapan sama sekali. Di tempat lain, di dalam istana Kaisar Dewa Iblis, pada saat ini Ah Bao melaporkan kejadian yang telah terjadi. Tepatnya, dia melaporkan bahwa makhluk yang bernama Austin Griffin itu adalah tunggangan dari Long Ho Chen. Setelah mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis benar-benar kaget. Wajahnya yang tampan memancarkan niat membunuh yang sangat padat mengalir di sekitar ruangan. Bahkan dengan ketangguhan dari Ah Bao, dia sebenarnya tidak tahan dengan niat membunuh yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Dengan paksa, dia mundur dan sedikit meludahkan darah. Saat ini, di depannya, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui berjalan mondar-mandir. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil. Ah Bao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini. Bahkan 10 Dewa Iblis peringkat teratas pasti tidak akan berani membuat suara di depannya. Aura yang begitu kuat bahkan mengguncang seluruh kota inti Modu. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti. Kemudian dia segera memanggil Wang Shou. Di dalam kegelapan, Wang Shou muncul tiba-tiba dan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Di depannya, Kaisar Dewa Iblis kemudian memerintahkan untuk memanggil 4 Dewa Iblis teratas untuk berdiskusi. 4 Dewa Iblis ini merupakan Dewa Iblis Bulan Nagares, Dewa Iblis Bintang Fasago, Dewa Iblis Hantu Saminaga, dan juga Dewa Iblis Neraka Marbas. Kembali di dalam Menara Kematian. Saat ini, kultivasi Long Ho Chen berada pada level terendah. Seperti yang dikatakan oleh Xiaolei, luka yang baru saja dialaminya terlalu berat. Luka dalam pada tubuhnya tidak mungkin pulih begitu cepat dan itu akan membutuhkan waktu untuk istirahat. Tetapi, bagaimana Long Ho Chen bisa memberi dirinya waktu istirahat itu? Mengingat masalah yang tidak menyenangkan tentang Chai-Er, Long Ho Chen saat ini dipenuhi dengan perasaan menyesal. Dan mulai sekarang, dia ingin menjaganya dengan sekuat tenaga. Tetapi saat ini, Long Ho Chen tidak punya banyak waktu. Karena pada saat yang sama, Chai-Er sudah mulai bangun dari tidur panjangnya. Merasakan Chai-Er sudah terbangun, Long Ho Chen segera membuka matanya. Chai-Er, Long Ho Chen memanggilnya dengan ringan dan bergegas untuk mendekati di sampingnya. Di sisi lain, Chai-Er memberikan pandangan kusam ke arah Long Ho Chen. Kemudian dia berkata, "Mengapa aku tidak bisa memikirkan apapun? Siapakah aku sebenarnya?" Mendengarnya, Long Ho Chen memegang tangan Chai-Er dan menjawab dengan lembut, "Kamu adalah Chai-Er dan aku adalah Long Ho Chen. Karena kebangkitan kekuatanmu, sementara kamu menjadi hilang ingatan. Tetapi jangan khawatir, aku pasti akan membantumu untuk memulihkan ingatanmu." Di depannya, Chai-Er menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang lembut. "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Aku merasa sangat buruk saat ini." Mendengar itu, Long Ho Chen merasakan sakit yang sangat tajam di dalam hatinya. Dan dia sekarang tidak bisa menahan untuk tidak memeluknya. Akan tetapi, Chai-Er dengan keras mendorong dada Long Ho Chen dan dia berteriak dengan keras, "Apa yang akan kamu lakukan?" Di depannya, Long Ho Chen buru-buru menjawab, "Chai-Er, janganlah takut. Aku akan menceritakan semuanya dan aku pasti akan selalu bersamamu." Berulang kali dihibur oleh Long Ho Chen, Chai-Er secara bertahap tenang dari keadaan ketakutannya. Dari sini, Long Ho Chen mulai menceritakan semuanya. Mulai dari identitas Chai-Er, dirinya, dan bahkan menceritakan saat mereka pertama kali bertemu. Tidak lupa juga, Long Ho Chen menceritakan tentang anggotanya yang lain. Situasi ini berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, Long Ho Chen terus memberitahu Chai-Er tentang segala hal, menyediakan makanan dan minuman untuknya. Tetapi untuk masalah pribadi yang tepat untuk seorang gadis, dia secara alami membiarkan Yuye mengajarinya tentang hal itu. Saat ini, Chai-Er sudah tidak lagi bersikap dingin padanya.
Namun tetap saja dia tidak bisa mengingat apapun dan hampir tidak bisa menerima semua yang diceritakan oleh Long Ho Chen. Kekuatan dari Chai tidak menghilang, tetapi sebaliknya itu meningkat dengan pesat. Satu-satunya kenangan yang tersisa adalah kemampuannya sebagai seorang asasin. Selain itu, berdasarkan semua yang dikatakan oleh Chai, dia sepertinya bisa mengendalikan kekuatan baru. Tentu saja ini dia dapatkan dari kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Melalui beberapa hari, Chai secara bertahap menerima Long Ho Chen. Tetapi sekarang, dia seperti selembar kertas putih, tanpa perasaan masa lalunya terhadapnya. Kita harus kembali. Chai, apakah kamu sudah siap? Long Ho Chen akhirnya bertanya padanya. Mendengarnya, Chai mengangguk ringan. Bahkan dia jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Saat ini, Long Ho Chen diam-diam memanggil Yuye, dan segera dia mengaktifkan liontin abadi. Dengan kilatan cahaya kemasan, mereka bertiga kembali ke hutan belantara. Saat itu, waktu sudah malam. Tetapi bulan maupun bintang tidak dapat terlihat. Karena segala sesuatu di sekitar mereka itu tampak gelap gulita. Chai, ini sudah selesai. Kita kembali ke benua kita. Mendengarnya, Chai segera membuka matanya. Dia memberikan tampilan penasaran ke arah sekeliling. Apakah ini dunia asli kita? Di sampingnya, Long Ho Chen menunjukkan senyuman padanya. Benar, sebentar lagi kamu juga akan bertemu dengan anggota lainnya. Mendengar itu, Chai segera bertanya dengan ekspresi penuh harapan. Aku merasa takut. Akankah kamu akan terus berada di sisiku? Mendengar itu, Long Ho Chen segera mengangguk dan kemudian dia menjawab. Kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan terus berada di sisimu. Mendengar Long Ho Chen mengatakan itu, Chai saat ini terlihat tersenyum. Di sisi lain, Yuye yang dari tadi diam, dia berkata dengan suara yang rendah. Ho Chen, aku akan pergi. Dengan memalingkan kepalanya untuk melihatnya, Long Ho Chen melihat ekspresi kesepian di wajah Yuye. Benar, kamu harus kembali. Jika kamu membutuhkan bantuan dariku, kamu dapat memberitahu orang-orang dari kelompok pedagangmu untuk mencariku di kota suci. Sekarang, aku sedang berpikir untuk membawa Chai kembali kepada orang tuanya dan melihat apakah ini akan membantunya untuk mengingat sesuatu. Di depannya, Yuye tiba-tiba terdiam, menundukkan kepalanya memikirkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan di sisi lain, saat ini Long Ho Chen memberinya tatapan bingung, dan di sampingnya, Chai juga menatapnya. Hanya saja pandangan yang dia berikan masih mengandung beberapa permusuhan. Yuye tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Long Ho Chen, lalu dia berkata, Dewa Iblis Ular Andromalius saat ini berada di bagian timur Provinsi Andro. Kabarnya, dia sedang mencari sesuatu di rawa kesuraman akhir-akhir ini. Dia selalu membawa pilar Dewa Iblis bersamanya. Meskipun dia hanyalah peringkat terakhir dari 72 Dewa Iblis, klan Iblis Ular bawahannya sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menjaga provinsi sendirian. Untuk menanganinya, kamu harus membunuh 4 Medusa yang berdiri di sampingnya terlebih dahulu. Tetapi, jangan pernah kamu menatap pada matanya. Jika kamu melihat matanya, kamu harus segera menyingkirkannya sebelum proses membatu berakhir. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa pulih. Dan Medusa itu adalah iblis dari langkah ke-6. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mengatakan ini, dia segera berbalik dan melihat ke arah jauh. Tetapi tanpa mengambil banyak langkah, dia sekali lagi berhenti dan berbalik. Dia memberikan pandangan provokatif kepada Chai dan berkata ke arah Long Ho Chen. Jika kamu bertemu denganku lebih dulu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dengan kilatan cahaya ungu, Yuye sekali lagi berbalik dan bergerak dengan cepat. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah itu akan meluap kapan saja. Mendengar Yuye mengatakan itu, saat ini Long Ho Chen benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apapun. Kata-kata Yuye saat ini terus bergema dalam pikirannya. Dan untuk waktu yang sesaat, dia benar-benar terdiam. Di sampingnya, dengan menghadap arah kepergian dari Yuye, Chai berkata pada Long Ho Chen, Apa yang baik darinya? Long Ho Chen, katakan padaku, siapa yang kamu sukai, aku atau dia? Melihat wajah keras kepala dari Chai, Long Ho Chen merasa terbelah antara tawa dan air mata. Dia benar-benar merasakan perbedaan. Pada masa lalu, Chai tidak akan pernah menanyakan hal semacam ini padanya.
Chai awalnya adalah seorang yang pendiam, tetapi setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi lebih terbuka. Tentu saja, aku menyukaimu. Dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya yang aku sukai. Long Hao Chen dengan lembut menarik tangannya dan dengan serius dia mengatakan kata-kata itu. Melihat Long Hao Chen yang menatapnya semakin dekat, sekarang Chai menjadi sangat malu. Itu bagus, ayo kita pergi. Long Hao Chen segera mengajak Chai pergi untuk kembali kepada rekan-rekannya. Di tempat lain, di dalam markas regimen, selama beberapa hari terakhir, baik itu pasukan kelas raja atau pasukan Long Hao Chen, mereka semua berada dalam suasana hati yang sangat suram. Terutama itu dari 5 anggota Long Hao Chen yang sangat tertekan. Jika bukan karena mereka bisa merasakan bahwa Long Hao Chen dan Chai masih hidup, mereka pasti akan hancur secara emosional. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka terus mencari jejak dari Long Hao Chen. Tetapi, mereka tetap saja berakhir dengan tangan kosong. Sementara itu, Tian Qing merasa sangat bersalah. Itu merupakan karena kesalahannya sehingga mereka berada dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena apa yang Long Hao Chen lakukan, pasti tidak akan ada dari mereka yang akan kembali hidup-hidup. Saat ini mereka telah selamat, tetapi Long Hao Chen dan Chai bisa berada dalam bahaya yang mematikan. Han Yu, ayo kita pergi ke kota Modu untuk mencari kapten. Wang Yuanyuan tiba-tiba berdiri mengatakan dengan suara yang tinggi. Tanpa Long Hao Chen dan juga Chai yang ada di sini, Han Yu untuk sementara mengambil posisi sebagai pemimpin pasukan. Wang Yuanyuan, aku setuju denganmu. Di sisi lain, si Masian juga merespon. Sedangkan di sampingnya, Lin Xin dan juga Chen Yinger bangun dengan mata yang sangat merah. Dan mereka berempat segera menatap Han Yu. Melihat mereka menatapnya seperti itu, Han Yu segera perlahan berdiri dan kemudian dia berkata, "Ayo kita pergi." Mengatakan ini, dia mengambil pedang di sisinya dan menjadi orang pertama yang melangkah maju. Tetapi saat mereka keluar, mereka dihentikan oleh Tian Qing. "Kamu jangan menghalangi kita, minggirlah dengan cepat." Si Masian berteriak dengan keras, segera mengambil bola cahaya di tangannya. Di depannya, dengan tatapan bersalah, Tian Qing lalu menjawab, "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Sebelumnya, kami sudah membuat kesalahan yang besar, dan aku tidak bisa terus-menerus membuatnya. Tanpa Long Hao Chen di sini, aku akan melindungi kalian atas namanya apapun yang terjadi." Dengan mendengarnya, Han Yu berkata dengan tenang, "Saudara Tian Qing, kami tidak ingin menyalahkanmu atas kesalahan dalam operasi terakhir. Dan sekarang, tolong jangan hentikan kami. Dan sebaiknya kamu urusi urusanmu sendiri. Karena mencari kapten adalah tugas kita, kami telah benar-benar yakin bahwa Kapten Long Hao Chen dan Chai masih hidup. Dan selama masih ada secercah harapan, kami sama sekali tidak akan tinggal diam." Akan tetapi, Tian Qing tetap bersikeras menghalangi jalan mereka. Dengan suara yang keras, dia kemudian menjawab, "Bahkan jika kalian akan menghancurkanku, aku tidak akan mengizinkan siapapun pergi dari sini." Mendengar Tian Qing mengatakan itu, si Masian saat ini sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. "Kalau begitu, biarkan aku melawanmu." Dan tepat pada saat itu juga, suara yang familiar terdengar dari belakang Tian Qing. "Si Masian, hentikan itu." Mendengar suara ini, semua orang memiliki pandangan yang kosong. Dan segera semuanya menunjukkan kebahagiaan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Saat ini, Tian Qing tiba-tiba berbalik. Dia segera melihat Long Hao Chen dengan langkah besar dengan Chai yang ada di belakangnya. "Kapten, kamu telah kembali." Si Masian berteriak dan segera berlari ke arah Long Hao Chen. Dan tepat ketika tiba, dia segera memeluknya. Itu bukan hanya dia, tetapi semua rekannya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena kegembiraan, melihat mereka semua orang merasa seolah-olah darah mereka sedang dibakar. Kegembiraan mereka sudah tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sedangkan saat ini, Chai secara tidak sadar mundur ke belakang, meningkatkan jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen. Memberikan orang-orang ini yang tampak aneh baginya, tampilannya sangat penasaran. Meskipun karena kehilangan ingatannya, dia tidak mengerti alasan situasi seperti ini. Dia samar-samar bisa merasakan ketulusan yang mereka miliki terhadap Long Hao Chen. Setelah memberikan semua rekannya pelukan, Long Hao Chen tiba-tiba menatap Tian Qing yang saat ini diam-diam akan pergi. Dengan segera, dia berteriak dengan keras, "Saudara Tian Qing!"
Mendengarnya, tubuh Tian Qing menjadi sangat diam. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dengan senyum pahit. Aku tidak pantas disebut saudara olehmu. Panggil saja aku dengan namaku. Mendengar itu, Long Hao Chen mengambil langkah besar menuju Tian Qing, menempatkan tangan kanannya pada dada kirinya, dan segera dia memberi hormat kesatria. Long Hao Chen lalu berkata dengan nada yang dalam, "Mengapa kamu harus menyerah hanya dengan kegagalan sekali? Kamu tidak boleh berkecil hati seperti itu. Tetapi tetaplah memimpin pasukanmu untuk kehormatan para kesatria, dan berjuanglah untuk masa depan umat manusia. Saudara Tian Qing, jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu." Dengan bodohnya melihat Long Hao Chen, Tian Qing mulai gemetar lemah. Sebenarnya bibirnya membeku, dan bahkan dari pria yang tak tergoyahkan ini, air mata terus mengalir. "Long Hao Chen, maafkan aku." Dengan kedua lututnya, dia berlutut sambil menangis. Melihat itu, Long Hao Chen segera maju ke depan, mengangkatnya, kemudian memeluknya. "Saudara Tian Qing, semuanya sudah berakhir. Bukankah kita sudah selamat?" Emosi yang terpendam yang telah dia tekan selama beberapa hari terakhir ini saat ini benar-benar hancur. Dan kesatria Mithril yang kuat ini sekarang menangis seperti anak kecil. Sesama pria berpelukan itu terasa sedikit aneh. Sebuah suara yang membawa rasa malu tiba-tiba terdengar. Mendengar itu, Wang Yuanyan segera berbalik. Dia melihat dengan kaget Cai Er mundur dengan ekspresi yang menyedihkan, sambil menatap mereka dengan sembunyi-sembunyi. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota dari pasukan Long Hao Chen saat ini benar-benar terkejut. Dalam hati mereka, Cai Er selalu dingin, diam, berani, dan kuat. Dalam tim mereka paling menghormati Long Hao Chen, sementara semua orang takut pada Cai Er. Meskipun Cai Er tidak banyak bicara, dia akan melangkah maju dan mengisi posisi Long Hao Chen di dalam tim. Siapa yang menyangka saat ini, Cai Er sebenarnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, Cai Er tanpa sadar bergeser ke sisi Long Hao Chen. Dan dengan menghindari tatapan semua orang, dia menyembunyikan dirinya di punggung Long Hao Chen. Long Hao Chen menopang Tian Qing dengan tangannya. Saat dia melihat ekspresi terkejut di wajah rekan-rekannya, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Semuanya tidak apa-apa. Kami akan membicarakan ini setelah kembali. Saudara Tian Qing, aku sudah kembali. Jadi kamu juga harus istirahat. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku juga ingin mengembalikan armor Mithril padamu." Di depannya, Tian Qing berdiri, kembali berkata sambil menundukkan kepalanya, "Long Hao Chen, aku sangat bersyukur kamu kembali dengan selamat. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan, aku dan seluruh anggota pasti akan membantu." Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat kesatria lain kepada seluruh anggota Long Hao Chen, dan berbalik dengan wajah yang malu. Dia sebenarnya tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan Tian Qing diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan membalas budi ini meskipun harus mengorbankan nyawanya. "Kapten, ada apa dengan Cai Er?" Wang Yuanyan bertanya dengan cemas. Mendengar itu, Long Hao Chen sedikit menghela nafas. Kesedihan di matanya menjadi jelas bagi semua orang. "Mari kita pergi ke kamar untuk membicarakan hal itu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik mengangguk pada Cai Er lalu membimbingnya masuk. Ruangan dalam markas regimen tidak terlalu besar, jadi dengan 7 orang dalam satu ruangan itu agak ramai. Dan suasana saat ini benar-benar menyedihkan. Mendengar Long Hao Chen memberitahu mereka apa yang terjadi, semua orang menjadi sangat marah seperti yang bisa dibayangkan. Sedangkan Cai Er hanya berdiri di dekatnya dan mendengarkan. Sesekali melihat ke arah Long Hao Chen dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan akan orang asing. "Bisakah kalian memberitahuku dengan nama kalian?" Seolah-olah tidak merasakan kesedihan yang lain, Cai Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya memiliki sedikit keberanian, tetapi sangat ingin tahu tentang segalanya. Mendengar Cai Er bertanya seperti itu, setiap orang menekan perasaan duka mereka dan memperkenalkan diri mereka sendiri. Setelah memberi mereka tatapan serius, Cai Er sekali lagi menyembunyikan dirinya di belakang Long Hao Chen. Long Hao Chen kemudian berkata dengan tenang, "Tubuhku saat ini telah pulih, jadi mari kita diskusikan rencana selanjutnya." Sekarang Cai Er kehilangan ingatan, tetapi kekuatannya meningkat dengan pesat. Hanya saja dengan sikapnya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu menampilkan kekuatannya.
Sebagian besar dari 16 misi yang kami terima telah diselesaikan. Dan 3 misi lainnya itu terdiri dari membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, 100 ular iblis, dan juga 2 Medusa. Mendengar itu, di depannya Hanyu merespon untuk yang pertama. Kapten, jika kita tidak mendapatkan bantuan dari Chai aku khawatir membunuh Dewa Iblis Ular akan menjadi sangat sulit. Long Hao Chen kemudian melanjutkan. Tentu saja, tingkat kesulitannya akan menjadi meningkat. Tetapi ini bukan berarti tidak ada kabar baik bagi kami. Setelah pertempuran melawan Ahbau, tingkat kultivasiku mengalami terobosan. Dan aku sekarang berada di langkah ke-7. Setidaknya kita bisa menyelesaikan 2 misi lainnya. Apakah kita bisa membunuh Dewa Iblis Ular atau tidak, kita akan bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Mendengarkan penjelasannya, semua orang mengangguk penuh dengan niat bertarung.